Halo sahabat Katolikpedia, selamat datang kembali di program Berkat Mini. Oke, Berkat Mini pekan ini datang dari Vatikan. Jadi secara khusus Paus Fransiskus mendoakan teman-teman kita yang terkena dampak badai Seroja di NTT. Paus mendoakan para korban yang gugur, yang sampai saat ini belum ditemukan karena tertimbun longsor, dan untuk mereka yang mengungsi, dan untuk mereka yang kehilangan rumah. Paus mendoakan agar masyarakat NTT bisa segera bangkit dari keterpurukan ini dan semangat lagi. Dan Paus juga tak lupa mendoakan teman-teman kita di negara tetangga kita, Timor Leste, yang juga terkena dampak badai Seroja. Ia juga mendoakan para korban dan banjir yang masih terjadi di beberapa kota di Dili, Timor Leste. Berkat mini selanjutnya ini tentang kepedulian Gereja Katolik. Gereja Katolik secara khusus punya kepedulian yang besar kepada para korban badai Seroja NTT. Jadi ada beberapa yayasan, contoh kayak Yayasan Karitas, ada juga menggerakkan orang muda Katolik, ada juga Keuskupan Atambua, salah satu keuskupan di NTT, dan keuskupan lain yang di Flores, di Jakarta salah satunya. Mereka beramai-ramai menggalang dana untuk mensupport para korban di NTT. Ini kepedulian yang luar biasa. Artinya Gereja Katolik juga tidak tinggal diam melihat teman-teman kita yang sedang menderita, tapi mereka ikut ambil bagian meskipun tidak seberapa, tapi setidaknya bisa menolong, membantu, dan mensupport mereka. Oh ya, minggu kemarin 11 April 2021, Ketua PBNU mengunjungi Gereja Katedral Makassar. Masih ingat dong ya kasus bom yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Nah, Ketua PBNU Said Akil Siraj mengunjungi Gereja Katedral Makassar. Di sana beliau bertemu dengan umat dan juga Uskup Agung Makassar, Monsinyur Liko Ada. Menariknya, pada pertemuan tersebut, Ketua PBNU memberikan pesan agar siapapun kita, agama apapun kita, tak perlu takut dan tetap perkuat toleransi antar umat beragama, baik itu Islam dan Katolik maupun dengan agama yang lain. Ini kunjungan yang luar biasa, artinya setelah apa yang terjadi beberapa pekan lalu, pemimpin-pemimpin agama kita tetap saling mengunjungi, tetap menyuarakan satu, yaitu toleransi dan hidup damai. Enaknya itu hidup damai. Itu jauh lebih menarik dibandingkan percecokan yang dirasa tidak penting. Berkat mini selanjutnya adalah tentang seorang pemuda di Lembata namanya Fransiskus. Dia viral seiring kunjungan Jokowi ke Lembata. Ya sebenarnya bukan fokus ke Fransiskusnya sih. Si pemuda ini kan orang Lembata. Nama lengkapnya itu Fransiskus Ade Iran Atawolo. Foto dia lalu beredar di media sosial gara-gara Jokowi memberikan jaket yang dia pakai untuk si Fransiskus ini. Yang menjadi fokus kita di sini bukan hanya sebatas jaket yang diberikan, tetapi lebih ke simbol pemberian jaket itu. Artinya si Fransiskus ini mewakili tangisan, mewakili derita orang-orang Lembata dan orang-orang Adonara secara khusus. Mungkin juga tapi seluruh daerah di Nusa Tenggara yang terdampak badai Seroja minggu lalu. Pemberian jaket itu kan mewakili bahwa presiden mewakili negara merangkul atau memberi kehangatan kepada rakyatnya yang sedang kesusahan atau mengalami musibah. Selanjutnya perihal Menteri Agama Gus Yakut yang mau menjadikan Prambanan sebagai pusat doa agama Hindu di dunia. Ya, kalau ketanggapan kami sih ya terbuka aja sejauh itu bisa
merepresentasikan kebutuhan dan merepresentasikan atau memfasilitasi umat Hindu untuk menemukan satu tempat di mana mereka bisa berkumpul dan berdoa atau memanjatkan apa yang mereka yakini, berhimpun dalam satu rumah atau satu tempat yang di mana mereka tidak harus merasa was-was atau merasa terintimidasi untuk mengungkapkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, ya oke-oke saja. Selanjutnya tentang polemik Yugos Yakut yang mengusulkan agar di acara-acara besar, acara-acara kementerian misalnya, di mana dihadiri oleh peserta dari berbagai agama. Di Indonesia kita mengakui ada 6 agama, jadi Gus Yakut sebagai Menteri Agama mencoba untuk menelurkan ide supaya kalau memang dalam pertemuan atau dalam rapat itu dihadiri oleh semua agama, ya doanya disampaikan juga dalam semua agama itu, mewakili semua agama itu. Kalau selama ini kan ya mungkin agama tertentu saja dipimpin dalam agama tertentu saja, tapi apakah lebih memungkinkan atau apakah tidak baik lalu itu disampaikan dalam semua agama. Lantas ide atau tawaran Menteri Yus Yakut ini mendapat tanggapan positif. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mereka yang setuju ya berpikir bahwa memang mungkin saatnya kita menerima perbedaan itu dengan cara seperti itu. Kita merayakan perbedaan itu dengan cara seperti itu, memberikan kesempatan juga kepada yang lain tanpa menutup mata. Tetapi mereka yang menolak adalah ya selama ini kan sudah berjalan seperti itu. Kalau dalam acaranya dipimpin dalam satu agama, ya nggak usah dipersoalkan lagi. Ya itu ada beberapa diskusi yang ditayangkan di media, ada polemik di sana, ada yang setuju, ada enggak. Tetapi lalu Gus Yakut menanggapi lagi, ya dia hanya mengusulkan soal doa itu, lalu ngapain kita ribut? Dia punya ide untuk merangkul semua agama mendapat tempat yang sama di negara ini yang Bhinneka Tunggal Ika. Lalu mengapa tiba-tiba kayak rasa keamanan beragama kita terganggu dengan kebijakan itu? Kan mendorong kita untuk berdoa bersama. Lalu kenapa itu dipersoalkan? Ya mungkin teman-teman di Katolikpedia punya pertimbangan atau punya cara pandang tentang hal ini. Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar, dan bila memang itu menuntut atau butuh untuk kami menanggapi, mungkin kami akan menanggapi di video berikut. Demikian berita Katolik minggu ini, disiarkan dari sebuah kamar kecil tak jauh dari gereja. Semoga terdengar sampai ke segala penjuru. Silakan subscribe, like, komentar, dan share sebelum Anda meninggalkan berkat mini Katolikpedia.